Sifat-sifat kehambaan. Hamba itu hina apa mulia? Hamba itu patuh atau pembangkang? Ya. Hamba itu percaya atau berkhianat? Amanah atau berkhianat? Pasti dia amanah. Itu hamba. Ya. Nah, berarti keluar. Ini yang disebut takhalli. Sering kita dengar istilah takhalli. Kayak dulu dari zaman Zaidun Amzar sudah ngomongin takhalli gitu ya. Ya, coba prakteknya. Ya. Masa ada majelis 20 tahun ngaji kitab Ihya Ulumuddin tapi nggak mengajarkan talqin zikir sama sekali, itu aneh bagi saya. Bagi saya itu aneh. Kalau nggak bisa mentalkin, kirim dia untuk ditalkin oleh mursyid siapa. Gitu kita punya prinsip. Awal-awal dulu saya buka Ihya sama Hikam, kita kalau mau talqin walaupun udah dapat ijazah, saya kirim ke orang. Saya kirim ke orang. Jadi kita ini nggak usah kemudian menghandle semua, pusing kita. Ya. Akhirnya kasihan beberapa murid dari mudanya dia ngaji zikir, tapi nggak pernah praktek talqin zikir. Itu menyedihkan. Ya, saya sudah ketemu beberapa majelis begitu. Ya, kita sarankan kepada para kiai nggak usah gengsi, nggak usah gengsi untuk melepas. Itu basyariah juga, sisi basyariah dari seorang muallim. Ya, nah, jangan lagi ngomong begitu. Benerin aja syariat ente loh. Tutup tuh ihya'nya ya, tutup tuh hikamnya. Ngapain diajarin begituan? Ya. Litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Supaya apa? Nah, ini yang disebut usul itu. Engkau menjawab seruan Allah Ta'ala dan engkau menjadi dekat min hadratihi, kehadiratnya. Selama ini sering nyebut hadirat. Apa arti hadirat? Kehadirat Allah apa artinya? Li hadratihi qariba. Apa arti hadirat? Kehadapan, hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman saya punya daftar wirid. Dia kalau ngirim Fatihah ila hadratillah, diprotes oleh kawan sesama aswaja. Saya tanya balik, di Hikam ada begini, wa min hadratihi qariba. Dan kepada hadiratnya dekat. Boleh tuh menggunakan istilah hadirat. Cuma kalau nggak kurang pas ganti aja. Saya menggunakan istilah li ridha'illahi ta'ala. Ya. Tapi gunakan li hadratillah boleh supaya menghadirkan rasa di hadapan Allah. Al-Fatihah kan boleh-boleh aja tuh. Bukan ngirim Fatihah kepada Allah. Allah nggak butuh Fatihah kita. Ya, Rasulullah butuh Fatihah antum nggak? Enggak. Maka kalau disebut ila hadrati ruhi Rasulullah SAW, Nabi nggak butuh. Kita butuh. Kita kirim kepada beliau, ada nur mengalir kepada kita. Nur itu yang kita butuhkan. Terkoneksi itu yang diperlukan. Ya. Jadi hudur ya hadratillah itu hadirnya sang hakikat diri di hadapan Allah yang maha sejati. Itu yang disebut ila hadratillah itu. Ya. Hikmah terakhir ya. Aslu kulli ma'siyatin. Ini terbanyak nih malam selama ngaji nih. Karena 2 bulan jadi kita ngebut ya. Harusnya 2, sekarang 4. 4 ya dari tadi ya. Alhamdulillah. Aslu kulli ma'siyatin wa syahwatin wa ghaflah ar-ridha 'anil nafs. Ini udah pernah kita bahas di luar. Pokok asal daripada segala maksiat. Maksiat itu terjemahan aslinya kedurhakaan. Beda dengan dosa. Dosa itu lebih spesifik. Kalau maksiat ini lebih umum. Semua kedurhakaan disebut maksiat. Wa syahwatin, syahwat yang rendah. Wa ghaflatin, dan kelalaian. Apa sebab dari 3 ini? Jadi ada 3 nih. 3 yang negatif. Maksiat, syahwat, ghaflah. Ini tempatnya di mana aja ya? Maksiat itu setan. Kalau syahwat, nafs, jiwa. Kalau ghaflah, kolbu. Kalau ruh gak pernah lupa. Ruh itu gak ada aib sama sekali. Ruh itu dengan Allah sangat dekat sekali. Jadi aqrabu ilallah, sangat dekat. Maka hakikat insan itu ruhnya. Walaqad khalaqnal insana wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami ciptakan manusia. Al-insan itu beda dengan bashar. Bashar itu sisi manusiawi. Sedangkan hakikatul insan ruhnya. Kami kepada ruhnya lebih dekat daripada urat nadinya. Itu surat Qaf, silakan dibaca. Dulu favorit kami kalau isya, sholat isya. Kalau sholatnya sama santri, bukan sama jamaah. Kalau sama jamaah pada kabur, 3 halaman soalnya. Surat Qaf itu 3 halaman. Ya dulu, ya. Itu, masya Allah. Jadi kalau kolbu masih ada maksiatnya. Apa maksiat kolbu? Ghaflah. Maksiat jiwa, syahwah. Maksiatnya iblis, maksiat. Apa dosanya iblis? Maksiat. Kalau ruh, ar-ruh tidak ada dosanya.
Ar-ruh min amri Rabbi, karena dia amrullah. Kalau amrullah nggak ada, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ruh kita ini terpenjara oleh 3 belenggu ini. Inilah 3 hijab yang membuat ruh kita tersiksa. Ini yang membuat dia nggak bisa ngelihat jalan pulang. Antum nggak bisa jalan pulang ke akhirat karena 3 ini. Kita nggak bisa jalan pulang karena dibutakan oleh 3 ini. Ya. Maksiat, syahwat, dan ghaflah. Apa semuanya? Ar-ridha anin nafs, meridai nafsiyahmu, sisi manusiawimu. Jadi kalau kita sering merukhsah, memberikan keringanan untuk ya sudahlah gitu ya kepada diri, siap-siap maksiatnya akan beruntun ya. Kalau orang awam maksiatnya zahir, kalau muallim guru maksiatnya batin. Batinnya guru itu apa? Maksiat batinnya guru, merasa alim. Ini yang paling ngeri, Pak. Itu hijab yang luar biasa. Berarti dia ghaflah. Dia lalai bahwa ada yang lebih alim dari dia, apakah makhluk, apalagi khalik, Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa pinter dikit aja, itu jauh-jauh. Tapi kalau antum merasa kepintaran ini dari Allah, baru boleh. Jadi kapan kita boleh merasa pintar? Jika kita lihat ini pemberian Allah. Kapan antum boleh merasa alim? Jika punya guru yang alim, merasa sebab mereka kita diberi ilmu oleh Allah SWT. Ya. Orang berguru jauh daripada ketakaburan. Ya pasti tawadhu. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqazatin wa iffatin adamur ridha minka anha. Lawan dari maksiat taat, lawan dari syahwat yaqazah, sadar. Ya. Lawan dari ghaflah, ini kebaliknya. Lawan dari syahwat iffah, tidak menjaga kehormatan. Lawan dari ghaflah yaqazah, itu sadar. Taat pada diri kita, ya. Iffah menjaga kehormatan diri pada nafs, yaqazah sadar pada qalbu. Itu adamur ridha minka anha. Ketika engkau tidak meridhoinya, tidak memberi rukhsah untuk basyariah, sisi manusiawi. Jadi mulai-mulai kurangin. Jadi bertorikoh itu tidak hanya lagi ngurusin maksiat-maksiat zahir semata, tapi sudah mulai maksiat yang batin. Itu kalau sudah mulai berjalan dalam dunia thariqah, ya. Kalau sudah mulai bertasawuf, nah, kita nggak akan bahas baca ini, faedahnya ini, itu nggak perlu lagi. Ya. Baca gimana caranya supaya rezeki saya lancar. Nah, udah nggak mikirin gitu. Antum cukup berusaha, ikutin ilmunya, ambil asbabnya, jangan curhat begituan sama guru. Sebaiknya nggak usah. Kenapa? Curhat begitu itu akan mengurangi nanti rasa hormat kepada gurunya. Kenapa? Nanti kalau antum habis curhat tapi nggak ada efeknya pada usahanya, dia mikir kayaknya guruku kurang sakti deh. Gitu. Hati-hati ya. Ya. Cuma kalau minta doa boleh, minta doa aja, doain sukses itu cukup. Jangan spesifik. Ya. Tenang aja. Kalau antum punya kerja, punya usaha, ambil tugas usahanya, serahkan hasilnya kepada Allah. Ya. Tentunya ngambilnya dengan bijak. Jadi orang-orang yang hebat di dunia itu orang bijak, bukan orang yang serabutan. Ya, kan ada orang yang penting kerja, yang penting lama di kantor, gaji nggak jelas. Ada juga yang begitu. Nggak begitu. Wali antas haba jahilan la yarda an nafsihi. Khairul laka min antas haba aliman yarda an nafsihi. Fa ayu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Engkau berguru berkawan dengan orang yang jahil, kata orang dia nggak sekolah, nggak nyantri, bukan kiai, bukan habib, ya. Tapi la yarda an nafsihi, dia tidak ridha dengan nafsunya, dengan dirinya. Khairul laka, maksudnya dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Khairul laka min antas haba aliman. Itu lebih baik daripada engkau berguru, bermajlis dengan orang alim tapi mengikuti hawa nafsunya. Senangnya nafsu ngapain? Kalau ada orang alim sono, dia omongin aib orang alim itu senangnya nafsu. Nah, majelis-majelis begitu, kata beliau, kamu berguru kepada orang jahil di sudut kampung sana lebih baik daripada engkau berguru kepada dia, walaupun dia bergelar, berlakop, berderjat di depan mata umat misalnya. Tapi kalau omongannya begitu, la yanfa. Engkau punya guru orang yang dianggap tidak alim, tidak intelektual, tidak bergelar, tidak doktor, tidak LC, tidak MA, tidak kiai, itu lebih baik. Syaratnya satu, dia tidak mengikuti. Nah, punya guru biasa-biasa aja nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Fa ayu ilmin li alimin yarda an nafsi. Masih disebut alim nggak orang yang suka mengikuti hawa nafsunya? Kiai cari popularitas itu ngikutin hawa nafsu. Kiai emosional mulu, itu hawa nafsu.
Murid kalau marah-marah, guru kalau marah-marah, muridnya gimana? Sama. Nanti coba lihat aja. Guru nih suka marah-marah, muridnya marah-marah kerjaannya. Gurunya suka zikir, muridnya suka zikir. Gurunya suka ngaji, muridnya nanti suka ngaji. Begitulah terus. Karena guru itu orang tua, dicontoh oleh muridnya. Ini berhati-hati cari guru, ya. Wa ayu jahlin li jahilin. Masih disebut jahil enggak orang yang tadi menurut antum tidak sekolah, tapi dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Ya, saya ketemu dengan seseorang dibully orang nggak balas dibully, dibully orang nggak balas dibully. Tapi ada yang katanya hafiz Quran, sekolahnya ke luar negeri, senggol dikit di YouTube balasnya berjilid-jilid. Wa ayu jahlin li jahilin la yarda nafsi. Disitulah mata batin akan kebuka. Mana sebenarnya yang alim, mana sebenarnya yang jahil. Ya, ini kita tes nih besok nih antum. Disenggol orang, dimaki orang, dibully orang, di-unlike orang, emosi nggak? Ya, nggak boleh emosi. Kalau ngaji hikam emosi, berarti ngaji hikamnya harus lebih banyak, bukan berhenti ngaji hikam. Karena ada yang kiai ngajar hikam marah-marah. Ente masih marah, masih begini. Dia ngelarang orang marah, tapi dia marah-marah. Masih marah-marah, ngaji hikam, berhenti ngaji hikam. Seharusnya kiai yang berhenti ngaji hikam, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jam berapa kita selesai? Boleh ada pertanyaan? Oke, satu ya. Oke, fadhol. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau share, kami persilakan. Angkat tangan aja. Oh, ada ibu-ibu ya, Pak. Kasih ibu-ibu. Tuduh poin aja Bu, ya. Tidak ada pembukaan. Langsung tuduh poin pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum Buya. Saya kedua kali nanya ke Buya. Mudah-mudahan Buya tidak bosan. Buya, kadang-kadang kita mengikuti mahalul qiyam atau kita dengar selawat atau kita berselawat, itu kadang-kadang kita nangis, kadang-kadang merinding, tapi kadang-kadang tidak. Itu bagaimana tuh Buya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke. Ya, Ibu cari nangis Bu. Nonton sinetron aja Bu. Ya. Terima kasih Buya. Sentuhan dalam berselawat itu tergantung hadirnya kolbu saat berselawat. Tapi ada orang yang tersentuhnya kalau yang bernasyidnya suaranya merdu. Jadi kalau nggak merdu nggak nangis. Ya, kalau gitu dengerin mahal ini aja ya. Nah, gimana caranya? Kenali yang kita selawati, maka rasanya stabil. Rasanya stabil. Tangisan itu bukanlah puncak dari rasa. Tangisan itu hanya hal, satu kondisi yang dia kadang datang, kadang tidak. Yang mesti sabit, tepat di kolbu, nggak berubah itu cintanya. Itu nggak boleh berubah. Nangisnya boleh enggak. Karena nangis bukanlah tujuan dari bersolawat. Yang dituju dalam bersolawat adalah mencintai Rasulullah SAW. Ya, disebut namanya kita solawat, disebut namanya kita merinduinya. Itu yang kita cari. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya. Gak usah khawatir. Semua orang yang bersolawat kepadanya, hadir di majelis solawat itu Rasulullah mandang dia. Paham gak paham, yang penting husnuzon aja. Saya mau salawat ke Nabi, saya mau cinta sama Nabi. Hadir di majelis maulid, dipandang oleh Rasulullah SAW. Dibalas oleh Rasulullah SAW. Itu sebabnya beberapa waktu yang lalu saya suka membedah isi-isi di Barzanji, di bab maulid yang dibaca. Untuk apa? Supaya orang kalau baca tidak hanya memperhatikan irama, tapi juga memperhatikan makna. Ya, kalau saya memperhatikan makna, alhamdulillah diberi Allah kemampuan berbahasa Arab. Kalau ibu misalnya gak bisa bahasa Arab, ya kuatkan aja hubungan kolbunya dengan Rasulullah SAW. Ya, kami kalau dengerin syair-syair Arab itu udah merinding-merinding aja, nggak perlu suara aja bagus. Ya. Apalagi ada satu ungkapan misalnya, rumah yang di dalamnya ada Rasulullah, la yahtaju ila suruji, tidak memerlukan kepada lampu. Oh, itu kita baca begitu udah merinding-merinding, Pak. Ya, kan ada tuh syair begitu kan? Ya. Man ra'a wajhaka yas'ad. Kan kita sering baca ya. Gimana lafaz depannya, Ujung? Depannya. Inti juga lupa ya. Man ra'a wajhaka yas'ad. Yang memandang wajahmu wahai baginda, pasti dia akan bahagia. Abu Jahal tidak pernah memandang wajah Rasulullah, yang dipandang selalu Muhammad bin Abdullah. Dia masih bisa-misahin Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah, maka la yas'ad. Dia nggak pernah bahagia. Ya. Maka kalau kita baca tentang Nabi, jangan hanya hukum pembacaan kita dengan bab kemanusiaan. Itu sama dengan orientalis. Orientalis itu nulis tentang Nabi Muhammad banyak, tapi dalam bab sisi manusiawi, bukan sisi kenabiannya, kerasulannya. Ya jadi la yas'ad, tidak bahagia. Maka di situ ada satu rahasia bahwa as-sa'adatu fi ru'yati wajhil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan itu ketika memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak memandang wajah Nabi, maka pandanglah wajah orang yang memandang wajah Nabi.
atau orang yang berguru yang sanad ilmunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu ya. Ya. Satu aja lagi ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu ya bertanya. Ya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini mungkin kegelisahan umum aja kali ya. Untuk orang awam nih bagaimana mulai untuk bertarekat, untuk orang awam pun ingin dekat juga sama Allah, kadang suka sulit mencari guru atau bagaimana caranya, itu yang kadang sulit untuk terutama orang-orang awam lah istilahnya bahasa gitu. Datang ke sini sulit nggak? Alhamdulillah mudah ya. Istilahnya kalau mungkin bisa berguru langsung lebih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru mursyid itu banyak. Cuma mungkin ada yang mencari popularitas, guru yang populer. Jangan, cari guru mursyid itu yang bersanad, bukan yang masyhur. Ini kaidah ya. Cari guru mursyid bukan yang masyhur, tapi yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Belum tentu yang masyhur itu bersanad. Belum tentu dia dapat ijazah kolbunya nyambung kepada Rasulullah SAW. Belum tentu. Syukur-syukur dia masyhur, lalu kolbunya bersambung kepada Allah SWT. Murid itu kadang-kadang, mohon maaf, ada yang egois, hanya mementingkan dirinya. Jadi kalau mau datang ke guru, hanya ingin didengarkan keluh kesahnya. Jadi guru itu kayak sampah aja, tempat curhat. Mohon maaf, saya kasihan ngeliat beberapa guru itu, pas muridnya datang itu ceritain, besok bulan depan itu lagi yang diceritain. Kasihan gurunya. Ya, kalau datang ke guru, cukup minta doa, minta dibimbing zikir. Ya, kalau guru kita banyak tamu, banyak murid, gak mungkin hanya kita. Itulah adab saya kalau saya masuk ke Masjidil Haram dan ke Raudhah. Di Raudhah saya nggak lama-lama kalau masuk. Sholat 2 rakaat saya berangkat langsung. Oh, antum ada teknik bisa duduk lama, silakan. Tapi saya tidak tega dengan orang yang antri di luar sana. Cukup kita setor muka kepada Rasulullah, kita nanti bisa cari tempat lain di belakang maqbarah Nabi SAW. Jangan beribadah dengan hawa nafsu. Ya, sholat di situ dapat pahala berapa? 1000. Sebenarnya tempatnya atau hadir kolbunya sebenarnya. Kenapa Nabi bilang sholatun fi masjidi? Kalimatnya masjidi ada ya-nya. Sholat di masjidku, ada aku di situ. Itu lebih baik atau sama dengan sholat 1000 rakaat di tempat yang lain. Maknanya apa? Hadirkanlah Rasulullah di dalam sholatmu, itu sholatnya langsung diangkat sama Allah. Walaupun tempatnya di masjid ini Majapos. Cuma gak nyampe 1000 karena antum kolbunya gak pas. Tapi lumayan. Itu yang disebut shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat seakan-akan engkau melihat aku. Kenapa sholat di Masjidil Haram lebih tinggi? Karena antum merasa kayak dekat sekali kepada Allah. Coba, Allah itu kan yang di Mekah sama di sini sama. Hadirkan kesamaan itu. Nah, guru mursyid itu bukan popularitas dia yang kita cari, tapi yang kita cari siapa guru dia. Maka mencari tahu seorang guru, siapa gurunya itu penting. Ya, ada guru yang berguru kepada guru zahir, mesti ada guru zahir dulu. Terus misalnya ada guru yang mengatakan saya berguru ke Nabi Khidir, silakan, boleh, nggak apa-apa juga. Ada juga yang mau langsung ke Nabi Muhammad, silakan, tinggal dibuktikan ya, ma'rifatnya sampai apa enggak ya. Nah, jadi gimana caranya bertarekat dengan mudah? Istikharah, pilih mursyid. Katakan kepada Allah, ya Allah bimbing aku menemukan mursyid. Wajib, bermursyid itu wajib. Walaupun antum berguru kepada 1000 ruh, wajib punya guru fisik. Wajib hukumnya. Maka Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam Tadwirul Qulub mengatakan ya, bahwa berguru itu wajibun ala kulli murid, wajib kepada setiap murid. Setiap murid nggak berguru ya fasyaikuhu syaitan, dah pasti gurunya pasti syaitan. Mungkin arwah tadi bukan arwah guru, tapi arwah setan ya. Antum tahu setan dari apa? Dari api. Oke? Maka berguru ke orang yang dari api, karakter api pindah ke kita. Maka perhatikan orang-orang yang ngaku nggak berguru itu sensitif, gampang marah-marah, gampang suuzon sama orang. Ya. Termasuk berteman sama jin. Jin itu tercipta dari api. Berteman sama jin, karakter api masuk ke dalam diri kita. Gak usah teman sama jin, teman sama preman aja, omongan preman masuk kok. Enggak? Bener gak? Temenan sama anak alay, kamu nanya gitu ya. Itu dia ulang-ulang terus di mana-mana, ya kan? Padahal gitu doang. Berteman sama orang, karakter dipindah sama kita. Antum temenan sama Habib, yang gak dapat ilmunya, dapat NNT-nya kan lumayan. Berteman sama Ustadz, minimal dapat solehnya. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi wajib istikharah. Lalu tanya kepada orang alim yang mengerti bab ini, jangan yang nggak mengerti. Saya berguru kemana? Ya. Dan Imam Nawawi memastikan tidak adalah orang Allah izinkan namanya muncul sebagai seorang wali di kalangan masyarakat kecuali dia memang diizinkan Allah dia sebagai wali.
Jadi nanti carilah orang-orang ini. Banyak di Jakarta, banyak di Jawa Barat, banyak di Banten, banyak. Ya, masih ada di Pandeglang, masih ada Abu Yamuh tadi. Ya, beliau lah, ya, masih hidup beliau. Masih ada Habib Lutfi, masih ada Mbah Ahmad Halwani di Magelang, masih banyak. Enggak pernah ada bumi hilang, enggak ada mursyidnya, enggak ada walinya, enggak mungkin, pasti ada. Karena kalau enggak ada kiamat, enggak mungkin. Jadi saya sedih ada wali meninggal, tapi di saat itu saya juga bahagia, berarti ada pelanjutnya. Ya, siapa tahu yang hadir malam ini ada yang jadi pelanjutnya. GR ya. Alhamdulillah jam 9. Cukup ya. Alhamdulillah Allah masih takdirkan, izinkan kita untuk mengkaji hikmah-hikmahnya. Kesempurnaan milik Allah bukan milik saya. Maka kami kembalikan semua kesempurnaan, kebenaran kepadanya. Kita bacakan surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Dan untuk diri ruh kita masing-masing. Al-Fatihah. Ya, kemudian suratul Allahumma ya Allah ya Alim ya Azim ya Rahman ya Rahim ya Halim ya Halim ya Halim. Ya Allah yang Maha Penyantun. Amin. Ampuni semua dosa-dosa kami. Amin. Dosa yang kami sengaja, yang tidak kami sengaja. Amin. Dosa yang kami lihat ketika kami sendiri. Amin. Dosa yang kami lakukan ketika kami sedang sepi. Amin. Dosa yang kami lakukan ketika tidak ada makhlukmu memandang, tapi kami seakan-akan lalai bahwa Engkau selalu memandang kami. Amin. Ampunkan kelalaian kalbu kami ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, ighfir lana ghafalatina. Ya Allah, ampunkanlah kelalaian-kelalaian kalbu kami. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur ya Sattar ustur auratina bisitrikal jamil. Amin. Ya Allah, kami dari ujung rambut, ujung ubun-ubun sampai ujung kaki semuanya ada maksiat, semuanya ada syahwat, semuanya ada ghaflah, kelalaian. Namun ya Allah, hanya keindahan sifat-Mu yang dapat menutupi semua aib kami. Amin. Allahumma ya Allah, innaka alimun bidzati sudur. Engkau Maha tahu semua yang tersimpan dalam kalbu kami. Amin. Faghfir lana, ampuni dosa-dosa kami, apa yang tersimpan di dalam hati dan dada kami. Amin. Allahumma ya Allah, dosa kami yang tidak kami sengaja, yaitu disebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi kami tidak bersolawat. Kami kurang merinduinya, kami kurang mengharapkannya, kami kurang mengenalnya. Amin. Allahumma ya Allah, ya Nur, ya man huwa nur ala nur, salli ala nurika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai pemilik cahaya, wahai sumber semua cahaya, limpahkanlah cahaya rahmat-Mu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga melimpah ruah juga ke dalam kalbu pikiran kami semua. Amin ya Allah. Lalu menjadi akhlak mulia dalam hari-hari kami ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, semua sifat-sifat tercela ada dalam diri kami. Amin. Namun malam ini kami berharap meminta ya Allah ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, wahai yang Maha mengubah sesuatu dengan sangat mudah, yang sangat cepat dan ringan. Amin. Maka ya Jabbar, fajburna, tolonglah kami mengubah keburukan sifat kami menjadi lebih baik. Amin, ya. Dari pemarah menjadi penyabar. Amin. Dari pembenci menjadi penyayang. Amin. Dari kata-kata kasar kepada kelembutan. Amin. Dari berburuk sangka kepada berbaik sangka. Amin. Dari kejahilan kepadamu kepada kemakrifatan mengenal Engkau. Amin, ya Allah. Dari kerasnya hati sulit berzikir menjadi lembut, gampang tersentuh berzikir. Amin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Allahumma ya Allah, bantulah kalbu ini, lisan ini, tubuh ini untuk mengingat Engkau. Amin. Namamu sangatlah berat ya Allah. Amin. Namun Engkau menyuruh kami menyebut nama Engkau ya Allah. Fa'inna ya Rabbana, maka bantulah kami menyebut namamu ya Allah. Amin. Faj'alna minal mukthirin al-mufarridin, maka jadikan kami orang yang banyak mengingat Engkau ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Allah, bagaimana mungkin kami mengingat Engkau ya Allah, sedangkan fikiran kami tidak sanggup membayangkan Engkau ya Allah. Maka bantulah ruhani kami mengenang pertemuan alastu bi rabbikum ya Allah. Allahumma ya Allah, wa'inna ala syukrika wa husni ibadatik. Kami malu memohon minta rezeki ya Allah, tapi kami meminta ya Allah, bantu kami mensyukurimu ya Allah. Amin. Tentu tiada syukur kecuali karena Engkau memberi ya Allah. Amin. Fa'inna ala syukrika, fa'inna ala syukrika. Maka jadikan kami hamba yang banyak bersyukur ya Allah. Amin, ya Allah. Allahumma ya Allah, fa'inna ala husna ibadatik. Amin. Bantulah kami ya Allah untuk membaguskan, menyempurnakan kehambaan kami kepada Amin, Engkau ya Allah. Membaguskan kehinaan kami di hadapan Engkau ya Allah. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya Allah, kebahagiaan darimu ya Allah, melalui Rasulmu ya Allah. Amin. Bantulah kami di dunia mengikuti sunnah Rasulmu ya Allah. Wa tawaffana ala millati Rasul. Amin. Wafatkan kami dalam menjalani, dalam memperjuangkan agama kekasihmu Rasulullah SAW. Ajirna minan nar ya Rabb.
Bebaskan kami dari neraka-Mu, siksa-Mu ya Allah. Amin. Wa sallallahu ala sayyidil wujud, sayyidil qaunain, sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.